Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Ainun Nabila dengan NIM 2501 1104 254 dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen aset. Langsung saja ke pertanyaan pertama, mengapa penting mempelajari manajemen aset? Jelaskan. Nah, jawabannya, menurut saya, pentingnya mempelajari manajemen aset adalah gunanya untuk mengetahui proses alur dari manajemen aset itu sendiri, dari proses perencanaan hingga penghapusan. Nah, alasan lainnya adalah seperti aset daerah itu kan jumlahnya besar, seperti tanah, gedung, mobil dinas, dan infrastruktur lainnya. Nah, apabila tidak dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, aset tersebut bisa saja rusak, hilang, atau bahkan diklaim oleh pihak lain. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka sama dengan kerugian negara. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah aset tersebut masih layak atau tidak. Aset-aset yang masih layak dapat digunakan untuk kepentingan publik seperti puskesmas yang peralatan lengkap, ambulan yang siap pakai, dan sekolah yang memiliki fasilitas lengkap. Sedangkan aset-aset yang kondisinya kurang baik dapat diajukan untuk perbaikan. Selanjutnya adalah untuk akuntabilitas dan transparansi, di mana pemerintah harus melaporkan aset yang dimilikinya agar tidak terjadi kehilangan atau kesalahan pada siklus asetnya. Nah, jadi intinya, mempelajari manajemen aset sendiri gunanya untuk melindungi aset tersebut dari kerusakan, kehilangan, atau bahkan diklaim oleh pihak lain. Nah, balik lagi dari semua itu, gunanya adalah untuk digunakan oleh kepentingan publik dan juga untuk dipertanggungjawabkan. Baik, soal nomor 2, mengapa banyak kasus salah urus aset yang sebenarnya berasal dari salah kelola? Nah, menurut saya ada beberapa alasan. Yang pertama, banyaknya aset yang tidak tercatat, aset yang tidak memiliki kode, aset yang tidak tahu berapa jumlahnya dan kondisinya. Nah, jika hilang, aset tersebut pun tidak akan ketahuan. Yang kedua adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, saat ini banyak orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Nomor 3 adalah minimnya perawatan terhadap aset sehingga rentan terjadi kerusakan, akibatnya dapat diklaim oleh pihak lain. Yang keempat adalah rendahnya pengawasan, yaitu tidak adanya audit berkala sehingga apabila ada kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki sesegera mungkin. Jadi, jika kesalahan kelola terus terjadi, maka kesalahan urus aset akan terus terjadi karena rendahnya pemahaman tentang aset itu sendiri. Pertanyaan terakhir atau yang ketiga, coba jelaskan 3 langkah good governance aset daerah. Nah, 3 langkah good governance aset daerah itu sebagai berikut. Yang pertama adalah inventarisasi dan pendataan. Itu artinya, aset harus didata secara lengkap mulai dari lokasinya, nilainya, status kepemilikan, dan kondisi fisiknya. Aset harus memiliki dokumen yang jelas dan kode identitas. Yang kedua adalah penilaian dan optimalisasi. Setelah datanya lengkap, aset akan dinilai secara wajar. Aset yang menganggur dan tidak optimal akan dioptimalisasikan, misalnya seperti disewakan, kerjasama dengan swasta, atau segala halnya yang dapat menghasilkan pendapatan daerah. Yang ketiga adalah pengawasan dan akuntabilitas. Aset harus terus diaudit secara berkala oleh inspektorat atau BPK. Nah, selanjutnya proses dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik. Pejabat yang ketahuan melakukan pelanggaran dalam aset harus diberikan sanksi. Nah, jadi 3 langkah tersebut apabila dilaksanakan secara konsisten, maka akan terjadilah good governance aset daerah. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.